Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meroza Fadilah dengan NPM 1913023042. Di sini saya akan menjelaskan membuat tutorial pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Flipbook. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat cover yang saya gunakan ke dalam Flipbook. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat cover. Pertama-tama saya mengubah latar belakang menjadi berwarna kuning agar tidak terlalu monoton. Setelah itu pada menu sebelah kiri saya pilih unggahan untuk menampilkan gambar yang sudah saya unggah sebelumnya. Setelah itu untuk mengisi judul dapat kalian isi dengan mengklik tombol teks pada menu sebelah kiri lalu menuliskan judul yang akan dibawakan. Di sini saya mengambil judul yaitu kemiripan sifat suatu unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Kemudian teks dapat diedit kembali untuk mengubah warna ataupun dapat mengubah ukuran sesuai dengan keinginan. Di sini saya mengedit kembali untuk judul, untuk mengubah warna serta mengubah ukuran dari tulisannya. Setelah itu saya ubah untuk tulisan lebih ke bawah agar tidak terlalu menyamping. Setelah itu saya tempatkan pada posisi di tengah kertas. Setelah menempatkan judul di posisi yang diinginkan, di sini saya menampilkan elemen berupa garis untuk memberikan kesan mengelilingi judul agar terlihat tidak terlalu kosong. Setelah itu, di sini garis dapat di copy paste. Kemudian, di sini saya memunculkan elemen lain yang berbentuk anak panah ke bawah. Untuk dapat mengeditnya dapat diubah warna sesuai dengan keinginan. Di sini saya menggunakan berwarna coklat. Setelah itu, anak panah dapat saya copy untuk diperkecil kembali. Di sini anak panahnya saya ubah warnanya agar terlihat lebih berbeda dari yang lainnya. Itu saya menggunakan berwarna lebih muda yaitu seperti oranye. Setelah itu saya menambahkan elemen lain berupa seperti kertas persegi panjang seperti ini untuk yang mana nanti saya akan mengisinya dengan tabel periodik. Kemudian untuk tabel periodik dapat diambil dari unggahan yang sudah kalian unggah sebelumnya. Di sini selanjutnya sesuaikan bentuk tabel periodik untuk bisa pas masuk ke dalam kotak yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah itu untuk terlihat tabel periodik lebih menyatu warnanya dengan yang lain, di sini saya memberikan filter untuk tabel periodik dengan warna epic. Setelah itu saya menambahkan kembali elemen untuk mengisi bagian atas pada cover yang terlihat masih seperti kosong. Saya menggunakan elemen yang bulat bergaris seperti ini. Untuk menyatukan warnanya dapat diubah warna-warna dengan mengubah warna yang terdapat di atas ini. Di sini saya menggunakan warna-warna yang berhubungan dengan cover agar terhubung. Kemudian di sini saya menggunakan warna-warna seperti warna coklat, warna kuning dan warna krim yang sesuai dengan tema yang saya bawakan, yaitu berwarna kuning. Setelah dirasa sudah selesai, kemudian dapat disimpan dengan mengklik icon di atas yang berbentuk seperti panah ke bawah. Kemudian kita cetak dengan jenis file berupa JPG atau gambar. Setelah itu terakhir klik tombol unduh. Kemudian kita tinggal menunggunya dan dapat digunakan ke dalam cover Flipbook. Selanjutnya setelah membuat cover dari aplikasi Canva sebelumnya, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam Word yang isinya adalah materi-materi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dalam Word ini sudah terdapat kata pengantar, daftar isi, serta materi-materi yang berhubungan dengan kemiripan sifat suatu unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Kemudian Word disimpan dalam bentuk PDF agar dapat diteruskan untuk membuat flipbook. Selanjutnya untuk
untuk membuat flipbook, kita buka web yaitu fliphtml5.com untuk mengubah PDF kita tadi menjadi flipbook. Kemudian pilih tulisan yang make a flipping book. Kemudian tak lama akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian kita dapat mengupload PDF. Lalu kita masukkan file PDF yang kita buat sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam flipbook ini. Tak lama kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Ya, ini adalah flipbook yang telah kita buat. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil dari flipbook yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini materi yang saya bawakan yaitu mengenai KD 3.4, kemiripan sifat suatu unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Pertama, disajikan mengenai perkembangan tabel periodik unsur, dimulai dari hukum triade Dobereiner, kemudian terdapat sistem periodik Mendeleev, serta sistem periodik bentuk panjang dari Moseley. Baik, selanjutnya ada periode. Periode adalah unsur-unsur yang jumlah kulitnya sama ditempatkan pada periode atau baris yang sama. Jadi dapat disimpulkan, nomor periode ini sama dengan jumlah kulit. Sedangkan golongan ini ialah unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron valensi sama yang ditempatkan pada golongan atau kolom yang sama. Jadi, nomor golongan ini sama dengan jumlah elektron valensi. Selanjutnya yaitu tentang sifat periodik unsur. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Di sini disajikan gambar jari-jari atom Li dengan jari-jari atom Na. Dapat kita ketahui bahwa nomor atom Li ada 3, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 21. Sedangkan atom Na mempunyai nomor atom 11, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 281. Dari situ kita dapat melihat bahwa jari-jari atom Li lebih kecil daripada jari-jari atom Na. Hal ini dikarenakan jumlah kulit pada atom Li itu lebih sedikit daripada jumlah kulit dari atom Na. Sehingga jari-jari atom Li ini lebih kecil dari jari-jari atom Na. Dan selanjutnya ialah sifat energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom. Selanjutnya yaitu ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Untuk kecenderungan dari keelektronegatifan, dalam satu golongan, keelektronegatifan makin ke bawah semakin kecil, sebab gaya tarik inti semakin melemah. Sedangkan dalam satu periode, keelektronegatifan semakin ke kanan maka semakin besar. Kemudian, sifat selanjutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas untuk membentuk ion bermuatan negatif 1. Unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron. Untuk kecenderungan afinitas elektron, dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah. Untuk dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.